Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Mata kapak mengapung. Ayat hafalan Galatia pasal 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pekabaran pelajaran ini, kita dapat menolong orang lain bahkan dengan cara-cara kecil. Menurut kamu, apakah Allah peduli dengan semut terkecil yang sedang merayap? Dia benar-benar peduli. Dia memperhatikan hal-hal yang kecil. Dahulu sekali, Allah menunjukkan kepada seseorang betapa Dia sangat memperhatikan satu hal yang kecil. Elisa sedang mengunjungi sekolah nabi-nabi di Gilgal. Murid baru akan masuk hari ini, kata seseorang pada Elisa. Tetapi kamar sudah penuh sesak, jadi hampir tidak ada tempat lagi. Sekolah perlu lebih banyak kamar. Murid-murid menyukai kunjungan-kunjungan Nabi itu. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi mereka menceritakan kepada Elisa tentang masalah kurang kamar itu. Nabi Elisa, seorang murid memulai, "Kami senang kalau Nabi datang, dan kami senang mendapat murid-murid baru. Tetapi kami mempunyai satu masalah besar. Kami memerlukan lebih banyak kamar." Nabi Elisa memikirkan tentang itu. Sekolah benar-benar terlalu kecil. Ya, dia setuju. Tempat ini terlalu kecil. Mari kita pergi ke Sungai Yordan. Kita dapat membangun satu tempat di sana di mana ada cukup banyak kamar. Seseorang menyarankan. Dan di sana ada banyak pohon untuk dipotong buat satu bangunan yang lebih besar. Satu tempat yang lebih besar diperlukan supaya lebih banyak murid dapat datang dan belajar tentang Allah, sehingga mereka bisa menceritakannya pada orang lain. Ya, Elisa mendukung. Itu ide yang bagus. Pergi dan mulailah. Kemudian salah seorang murid berkata, "Tidakkah Nabi ingin ikut bersama kami? Nabi dapat menolong kami menemukan tempat yang tepat." "Baiklah," Elisa menjawab. Dan dia berangkat bersama mereka. Maka mereka semua bertemu di tepi sungai lalu mulai bekerja. Banyak pohon yang harus ditebang untuk membangun sebuah sekolah yang lebih besar. Setiap orang bekerja keras, menebang dan memotong-motong dengan kapak. Tiba-tiba salah seorang murid berteriak, "Ya ampun! Tidak! Tidak!" Semua mendengar ada bunyi yang jatuh ke dalam air dan menoleh untuk melihat. Mata kapaknya telah hilang. Tidak heran murid itu menjadi bingung. Kapak adalah peralatan tukang yang mahal. Mata kapak terbuat dari besi dan akan sulit menggantinya. "Itu bukan punya saya," murid itu mengeluh. "Saya meminjamnya."
Apakah yang harus saya buat? Bagaimanakah caranya saya dapat menggantinya? Elisa cepat-cepat datang ke samping murid tadi. Di manakah tadi mata kapaknya jatuh ke dalam sungai? Dia bertanya. Murid itu menunjuk ke tempat yang tepat. Di sana, dia menjawab. Mata kapaknya tepat jatuh ke dalam sungai di situ. Kemudian Elisa melakukan hal yang paling aneh. Dia mengambil sebatang ranting, lalu melemparkannya ke dalam air. Tepat di tempat di mana mata kapak itu tadi jatuh ke dalam sungai. Lalu muncullah mata kapak itu, mengapung di atas air. Ambillah, Elisa berkata kepada anak muda itu. Maka anak muda itu pun masuk ke dalam air dan berjalan ke mata kapak itu. Dia mengambilnya, lalu kembali ke tepi sungai di mana dia memperbaiki mata kapaknya ke tangkai kapaknya. Saat itu, setiap orang mengetahui bahwa benda-benda yang terbuat dari besi tidak dapat mengapung. Jadi bagaimanakah caranya mata kapak ini mengapung? Satu mujizat. Allah telah menggunakan Elisa untuk melakukan satu keajaiban lagi. Ya, Allah peduli akan hal-hal yang paling kecil. Dia memperhatikan jika kita kehilangan satu alat yang kita pinjam atau satu mainan kesukaan kita. Dia memperhatikan semua kebutuhan kamu. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.